Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai materi sistem pendukung keputusan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem pendukung keputusan? Pengertian sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau decision support system adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tidak terstruktur. Tujuan sistem pendukung keputusan. Pertama, membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Kedua, memberikan dukungan atas pertimbangan manajer. Ketiga, meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil. Keempat, kecepatan komputasi. Kelima, peningkatan produktivitas. Nah, adapun karakteristik sistem pendukung keputusan, yaitu yang pertama, sistem pendukung keputusan merupakan sistem yang berbasis komputer. Yang kedua, sistem pendukung keputusan digunakan untuk membantu para pengambil keputusan. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan digunakan untuk memecahkan masalah-masalah rumit yang mustahil dilakukan kalkulasi manual. Dan yang keempat, melalui cara simulasi yang interaktif, di mana data dan model analisis sebagai komponen utama. Selanjutnya, bagaimana sih tahapan dalam sistem pendukung keputusan? Berikut tahapannya. Yang pertama, tahap penelusuran atau intelligence, merupakan tahap pendefisian masalah serta identifikasi informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi serta keputusan yang akan diambil. Selanjutnya, tahap perancangan atau desain, merupakan tahap analisa dalam kaitan mencari atau merumuskan alternatif-alternatif pemecahan masalah. Setelah permasalahan dirumuskan dengan baik, maka tahap berikutnya adalah merancang atau membangun model permasalahan. Selanjutnya, tahap pemilihan. Dengan mengacu pada rumusan tujuan serta hasil yang diharapkan, selanjutnya manajemen memilih alternatif solusi yang diperkirakan paling sesuai. Pemilihan alternatif ini akan mudah dilakukan kalau hasil yang diinginkan terukur atau memiliki nilai kuantitas tertentu. Yang terakhir yaitu tahap implementasi, yaitu tahap pelaksanaan dari keputusan yang diambil. Manfaat sistem pendukung keputusan yaitu memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Membantu pengambil keputusan untuk memecahkan masalah terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. Menjadi stimulan bagi pengambil keputusan dalam memahami persoalan karena mampu menyajikan berbagai alternatif pemecahan. Kelebihan sistem pendukung keputusan. Yang pertama, sistem pendukung keputusan memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data atau informasi untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, sistem pendukung keputusan membantu pengambil keputusan dalam hal penghematan waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Dan yang ketiga, sistem pendukung keputusan dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. Kelemahan sistem pendukung keputusan. Yang pertama, ada beberapa kemampuan manajemen dan bakal manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Yang kedua, kemampuan suatu sistem pendukung keputusan terbatas pada perbendaharaan pengetahuan yang dimilikinya pengetahuan dasar serta model dasar. Dan yang ketiga, proses-proses yang dapat dilakukan oleh sistem pendukung keputusan biasanya tergantung juga pada kemampuan perangkat lunak yang digunakannya. Baiklah, tadi merupakan penjelasan singkat mengenai materi sistem pendukung keputusan. Dan bisa kita lihat ini merupakan contoh penerapan sistem pendukung keputusan atau decision support system. Penggunaan sistem informasi pendataan penduduk desa berbasis website dan Android pada sebuah desa atau kelurahan. Aplikasi ini berfungsi untuk melakukan pengelolaan data penduduk pada sebuah desa atau kelurahan. Aplikasi ini cukup lengkap fiturnya di mana mempunyai dua level hak akses yaitu admin dan core yang masing mempunyai akses antara lain. Admin mempunyai akses untuk melihat laporan data penduduk, kartu keluarga, kelahiran, meninggal dunia, pendatang. Dan core mempunyai akses untuk mengelola data penduduk KRAD, kartu keluarga KRAD, kelahiran KRAD, meninggal dunia KRAD, pendatang KRAD.
Sekian penjelasan singkat mengenai materi sistem pendukung keputusan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.